Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan masuk materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Struktur pada tumbuhan yaitu terdiri dari struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Di dalam indikator struktur dan fungsi tumbuhan ini menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian membedakan letak epidermis, korteks, dan stel pada tumbuhan, menunjukkan fungsi jaringan tertentu yang dijumpai pada tubuh tumbuhan, dan menunjukkan letak dan fungsi stomata. Kemudian membedakan peran pembuluh silem dan floem dalam pengangkutan dan melakukan percobaan osmosis. Yang pertama yaitu struktur dan fungsi pada akar. Berdasarkan asalnya, akar terdiri dari dua, yaitu akar primer. Akar primer adalah akar pertama yang tumbuh dan dari lembaga yang terkandung di dalam biji. Kemudian selanjutnya akar sekunder. Nah, kalau akar primer apa? Seluruh cabang akar yang tumbuh dari akar primer itu sendiri. Nah, akar sekunder ini akar pertama ya, akar pertama yang tumbuh dan berkembang terkandung di dalam biji. Nah, struktur dari akar ini yang dinamakan dengan lateral roots. Artinya apa? Di dalam tumbuhan akar ya terdapat rambut-rambut akar. Ya, jadi yang serabut-serabut akar, kemudian terdapat rambut-rambut pada akar. Selanjutnya akar dan pada rambut akar ya. Nah, ini adalah terdapat pada ujung akar ya yang dimana kita amati di bawah mikroskop. Nah, selanjutnya yaitu akar dan rambut akar yang telah diamati di bawah mikroskop. Selanjutnya yaitu pada endodermis akar terdiri dari selapis yang tebal. Kemudian sel-sel endodermis memiliki pita kasvari, yaitu bagian seperti pita yang mengandung gabus atau zat suberin, ya, yang dimaksud dengan zat lignin ya. Fungsinya untuk pengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat. Nah, di mana silinder pusat ya atau stel akar tersusun atas perisikkel atau perikambium. Nah, perisikkel atau perikambium ini adalah lapisan terluar yang terdiri dari satu atau beberapa lapisan sel. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu silem. Silem terdapat pada pembuluh kayu dan floem terdapat pada pembuluh lapis. Di sini terdapat penampang akar pada monokotil di bawah mikroskop, ya terdapat floem dan floem itu bagian atasnya ya. Kemudian xilem. Nah, di sini juga terdapat penampang akar pada dikotil ya, dan tentu saja berbeda dengan akar monokotil. Begitupun pada sayatan sayatan melintang dan sayatan membujur. Ya, di mana jika sayatan melintang, sayatan secara bundar gitu ya. Kemudian kalau sayatan membujur itu sayatan yang ke arah horizontal. Nah, selanjutnya yaitu pada struktur luar morfologi pada batang ya. Di sini terdapat rizoma. Rizoma itu apa? Akar ya. Nama latinnya rizoma itu akar. Nah, kemudian umbi batang. Umbi batang terdiri dari contohnya dari singkong ya, kemudian
batang dan umbi-umbian, ubi ya, ubi jalar. Nah, struktur luar morfologi batang berdasarkan keadaan batang. Yang pertama yaitu batang tumbuhan herba. Herba itu apa? Herba itu herbalius ya. Jadi tumbuhan tanamannya batangan itu terdapat berwarna hijau, kemudian lunak dan jaringan kayu sedikit atau tidak ada. Ya, kemudian ukuran batangnya kecil dan umurnya relatif pendek. Contohnya yaitu pada jagung, bunga matahari, bayam, kacang ya. Dimana kita lihat ya bayam, kacang, pada kangkung juga ya batang tumbuhannya itu herba itu tidak keras ya, jadi lunak gitu, berair ya akarnya itu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya batang tumbuhan berkayu ya. Batang tumbuhan berkayu pada umumnya itu keras ya, umumnya relatif panjang, terdapat lentisel atau lubang-lubang kecil. Nah, kulit kayu agak tebal ya biasa terdapat pada pohon-pohon mangga, kemudian pohon rambutan seperti itu ya. Batang-batang tumbuhannya berkayu atau keras. Ya, kalau misalnya batang tumbuhan herba itu seperti sayur-sayuran ya, Nak. Ya, seperti apa tadi bayam, kacang, kangkung, kemudian kol seperti itu ya. Jadi batang-batangnya itu lunak dan berair. Ini adalah struktur dalam atau anatomi pada batang ya. Nah, terdapat kambium, kemudian korteks ya. Korteks ini di luar bagian luar ya, bagian luar batang. Kemudian terdapat phloem. Pembuluh apa tadi phloem? Pembuluh apa phloem? Pembuluh kayu apa pembuluh lapis? Silem dan phloem apa? Kalau silem itu pembuluh apa tadi? Ya. Silem, Apa Bu? silem pembuluh kayu atau pembuluh lapis. Silem apa sih silem? Silem. Gak apa-apa buka internetnya juga boleh. Kan Ibu nggak harus menjelaskan kan, ada waktunya kalian yang bantu menjelaskan. Banyak kok. Jika ini di internet juga banyak. Pembuluh kayu Pengertiannya apa? Untuk apa? Berfungsinya untuk apa? mengangkut tujuh daun. Sumbernya bisa bersumber dari akar yang utama maupun dari anggota lain tumbuhan. Mengangkut zat-zat mineral dari akar ke daun. Ya. Nah, kemudian terdapat kambium ya. Nah, kambium ini bagian di dalam akar ya. Terdapat kambium itu yang silinder pusatnya gini. Jika kalian mungkin pernah melihat orang menebang pohon ya. Orang menebang pohon kemudian terdapat lingkaran atau bunderan-bunderan. Nah, itulah yang disebut dengan kambium atau disebut dengan stel pada batang-batang tidak berherba ya. Jadi batang berkayu. Ya, batang berherba tidak ada kambiumnya. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, pada tumbuhan dikotil ini umumnya batangnya bercabang-cabang. Kemudian tumbuhan monokotil batangnya lurus dan tidak bercabang-cabang. Nah, di dalam tumbuhan dikotil ini memiliki kambium sehingga batang dapat membesar atau pertumbuhan sekunder. Nah, untuk tumbuhan monokotil ini tidak memiliki kambium ya, sehingga batang tidak membesar. Nah, untuk tumbuhan dikotil, pembuluh angkutnya itu teratur di dalam bentuk lingkaran ya, yang seperti tadi ya. Contohnya pada batang berkayu ya, terdapat lembaran atau lingkaran-lingkaran ya ketika kita menebang pohon kayu tersebut atau enggak. Selain itu juga misalnya ranting pohon kayu ya, ranting pohon kayu juga ketika kita belah atau secara melintang itu juga terdapat pada lingkaran-lingkaran ya, terdapat pembuluh angkut ya, dan letaknya itu teratur ya dalam bentuk lingkaran. Nah, kalau tumbuhan monokotil itu pembuluh angkutnya tuh letaknya tersebar ya. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan fungsi daun. Nah, ini terdapat kloroplas dalam sel bawang merah. Nah, Ibu punya contoh gambar pada sel bawang merah ya. Kemarin sudah praktikum kelas 7.
Ya, tapi Ibu hanya memberikan dasar-dasarnya saja, tidak langsung demonstrasi atau tidak langsung melakukan praktikum. Ya, jadi hanya dasar pengenalannya dulu ya untuk kelas 7 kemarin itu. Jadi untuk kelas 8 itu diwajibkan untuk praktikum sendiri-sendiri. Maksudnya perwakilan kelompoknya itu sendiri-sendiri ya. Jadi tidak hanya Ibu saja gitu yang mempraktikkan. Benar ya. Saya sebenarnya pengen karena saya suka praktik. Kenapa? Pengen praktikum, Bu. Ya. Nah, ini yang terdapat pada sel. Ini masih PPT ya? Bentar ya, Ibu jelas. Lagi loading dulu. Nah, untuk sel pada bawang merah. Bentar ya. Ini kepenuhan kayaknya. Nah, nanti mungkin masih ada ya spesimen bawang merahnya di atas masih terlihat jelas juga untuk sel bawang merahnya. Ini agak susah. Jadi Ibu tampilkan ya, soalnya ini tidak kondusif juga. Nah, lanjut ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya untuk sel pada bawang merah ya. Warnanya, Oke, Bu Rika. warnanya itu selnya itu warna merah, berbentuk seperti bata. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pada daun. Ya, terdapat bentuk dikotil dan monokotil ya. Kalau misalnya yang monokotil, daunnya itu sejajar ya. Sejajar itu kayak apa coba? Kayak jagung, terus padi, alang-alang seperti itu ya. Kemudian menyirip ya. Menyirip. Nah, ini menjari. Nah, ini menyirip. Nah, contohnya itu pada pada buah mangga ya atau pada pohon mangga, nah daunnya itu menyirip. Nah, ini pada akar dikotil. Daun dikotil ya. Jadi beda ya antara daun dikotil, daun monokotil, batang dikotil dan batang monokotil. Nah, ini struktur dalam anatomi daun ya. Yang atas ini dinamakan lapisan lilin atau kutikula. Nah, di lapisan terluar terdapat epidermis atas, kemudian jaringan tiang, jaringan bunga karang terletak di dalam ya, kemudian epidermis bawah. Nah, lapisan lilin atau kutikula bagian bawah dan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu tadi apa sih? Jaringan pengangkut apa? Apa artinya jaringan pengangkut? Jaringan pengangkut ini terdiri dari xilem dan floem ya. Kemudian terdapat stomata. Stomata itu apa? Jangan tahu? Stomata itu apa? Pada daun. Stomata pada daun. Nah, cari coba. Jangan dipilih lagi ya. Jaringan pengangkut itu ada berapa? Dan stomata itu apa? Stomata itu apa? Yang lain, jangan ini terus. Ya, stomata apa? Sebelum kita ke bunga ya. Apa? Fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida yang melepaskan oksigen melalui celah yang dinamakan dengan stomata. Istilah
Istilah stomata berasal dari bahasa Yunani, stomata yang berarti mulut. Hal tersebut mengacu pada stomata yang berupa celah mulut atau mata bisa membuka dan Nah, berarti stomata itu apa? Celah ya, celah-celah daun. Nah, bukaan celah-celah daun. Kemudian jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,001 mm. Nah, stomata ini diapit oleh sepasang sel penjaga yang dinamakan dengan guard cell. Ya, sel penjaga. Nah, kemudian yang mirip dengan dua melengkung nih ya, dua seperti sosis melengkung. Nah, ini dihalang atau dicelah oleh sel penjaga yang dinamakan dengan guard cell. Nah, kemudian jumlah stomata ini per milimeter ini berbeda-beda ya pada setiap tumbuhan. Ini contohnya pada struktur pada daun, biasanya daun dikotil ya. Nah, di dalam jaringan pengangkut di sini terdapat jaringan xilem dan floem. Selanjutnya yaitu tadi pada akar, daun, ya batang dan bunga ya. Nah, di sini terdapat bunga sepatu ya dengan nama latin Hibiscus rosa sinensis. Pada bagian-bagian bunga ya yang atas ini ya terdapat mahkota bunga ya atau lembaran-lembaran pada bunga. Nah, kemudian terdapat benang sari ya, tangkai sari, kemudian kepala putik ya dan tangkai putik. Kalau benang sari itu apa? Kelopak putik ya. Di kelopak putik kemudian terdapat ovari untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, benang sari dan tangkai sari itu apa bedanya? Tangkai sari dan benang sari apa bedanya? benang sari berfungsi sebagai alat kelamin. Ya. Benang sari berfungsi sebagai benang sari. Hmm? Jangan Nur Aini terus, yang lain atau benang sari itu alat kelamin betina atau jantan? Halo. Alat kelamin? Enggak bakal ada yang mau jawab, Ibu. Jangan, Bu, jangan. Ayo tuh yang lain, mana suaranya? Katanya mau praktikum, tapi materinya juga nggak ada yang jawab. Benang sari itu apa? Alat kelamin jantan pada bunga. Ya. Putik apa putik? Alat kelamin? Putik. Putik berfungsi sebagai alat kelamin. Ya, sebagai alat kelamin betina. Jadi ini ada yang baru masuk lagi. Tambahan kok ada 2. Ya. Jadi yang masuk lagi enggak? Oke ya, lanjut ya. Nah, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil ya pada bunga. Nah, pada bunga monokotil, bagian bunga umumnya meliputi kelipatan berapa? Kelipatan 3 atau kelipatan 4 ya. Nah, sedangkan bunga dikotil umumnya memiliki kelopak ya. Kelopak itu yang ini. Kelopak bunga ini. Kelopaknya itu memiliki jumlahnya itu 2, kelipatan 2 ya. Kemudian 3 dan 4 ya. 1 2 3 4 5. Ya, ini untuk kelopak pada dikotil. Nah, ini ada yang bisa bantu menjelaskan nggak perbedaan? Nah, dikotil dan monokotil. Selain Nur Aini dong. Kenapa, Bu? Selain Nur Aini, oh berarti di Zoom ini cuma Nur Aini aja. Perbedaan antara bunga dikotil dan monokotil. Bunganya ya, bukan tumbuhannya. Bu, Bu saya ngelek, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa putus-putus?
Ngelek. Iya, Bu, ngelek, Bu. Perbedaan antara bunga dikotil dan monokotil. Ini kan perbedaan bunga dikotil dan monokotil. Yang mana monokotil, yang mana dikotil. Coba perbedaannya dulu apa deh pada bunga monokotil dan dikotil sebelum dijawab gambarnya. Perbedaan monokotil dan dikotil, Bu. Bunganya, bukan bunga. Pada tumbuhan monokotil, bagian bunga umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan bunga tumbuhan dikotil umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatan-kelipatannya. Iya. Tadi apa yang lain? Ada yang bisa bantu mengulang selain Nuraini? Aduh, bahasa Nuraini terus sih. Saya Ya, so. Udah nggak ngelek kan? apa? Ya, apa perbedaannya? Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dilihat pada bagian Kenapa? perbedaan dan dikotil dilihat pada bagiannya. Pada tumbuhan monokotil, bagian bunga umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 3 atau kelipatannya. Sedangkan bunga tumbuhan dikotil umumnya memiliki kelopak dengan jumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Ya, ini yang dimaksud dengan bunga monokotiledon atau monokotil. Nah, pada bagian bunga monokotil, bagian perhiasan bunga ini ya, hanya terdapat kelipatan berapa? 3. Atau kelipatannya ininya ya, apa? Kelopaknya. Ya. Sedangkan kalau bagian dikotil yang ini ya, nah perhiasannya ada berapa? Ada 4 kelopak bunganya atau 2, 4 atau 5 ya untuk kelipatan pada kelopak bunga seperti itu. Ya, jadi yang mana? Yang atas apa tumbuhan apa? Yang atas dikotil apa monokotil? Yang atas itu dikotil. Iya, Bu, dikotil. Dikotil emang. Dikotil apa monokotil? Dikotil kan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Dikotil, Bu. Dikotil, Bu. Dikotil, Bu. Yang dikotil itu yang bawah, yang monokotil itu yang atas. Nah, bagian perhiasan bunga nih, ya kelipatannya itu hanya 3. Ya bukan kelopaknya, Neng. Kalau kelopak tuh yang ini nih. Nah, kelopak bunganya ini. Nah, kalau kelopak bunganya pada tumbuhan dikotil itu ada berapa tadi? 2, 4, 1, 2, 3, 4. Ya, atau 5. Atau 5 kelipatan. Nah, tadi mana ya batang? Nah, enggak daun. Bentuk-bentuk daun. Kan tadi sudah Ibu jelaskan ya, yang mana monokotil dan dikotil. Ada daun. Apa, Bu? Yang mana dikotil, yang mana monokotil. Pada daun. Salah satu contohnya aja. Jadi kalau salah satu contohnya benar, yang atas ya berarti yang monokotil. Kotil. Nah, dikotil itu contoh daunnya apa aja? Maksudnya bentuk daunnya apa aja? Menjari atau menyirip. Daun menjari atau menyirip. Itu apa? Dikotil atau monokotil? Dikotil. Dikotil. Contohnya pada apa? Daun yang menyirip. Daun sirih, Bu. Daun sirih. Terus daun apa lagi?
Dan apa lagi? Daun singkong. Daun singkong ya. Nah, kemudian kalau misalnya daun monokotil itu apa bentuk daunnya? Menyirip apa menjari atau sejajar? Menyirip, menjari atau sejajar kalau monokotil? Memanjang, Bu. Memanjang atau sejajar ya. Nah, contohnya sejajar. Contohnya pada apa? Padi. Terus Alang-alang. Sejajar dan melengkung ya, melengkung nih. Nah, ini bisa tahu nggak kalian buah sukun? Buah sukun. Nah, buah sukun ini daunnya itu apa? Daunnya itu apa coba buah sukun? Buah sukun tahu kan? Nah, ini membulat, oval itu membulat, kemudian memanjang ya. Ini adalah contoh-contoh dari monokotil. Ya, mungkin akarnya kalian tahu ya, akar monokotil dan dikotil itu apa akarnya? Apa, Bu? Akar dikotil dan monokotil itu apa akarnya? Kalau monokotil akarnya apa? Ayo, Nathaniel, monokotil akarnya apa? Akarnya serabut. Akar Apa tunggal? yang tipis dan yang memiliki akar. Coba Faiz Amran, akar dikotil itu serabut atau tunggal? Kecil seperti tudung akar. Enggak, untuk jenis akarnya aja, tidak pengertiannya. Akar monokotil itu serabut atau tunggal? Serabut. Saya, Bu. Iya, serabut ya. Untuk akar monokotil itu serabut. Kalau dikotil akar tunggal. Ya, selanjutnya kita lanjut ke bunga ya. Nah, tadi bunga apa? Benang, terdapat benang sari atau stamen. Nah, pada bunga atau benang sari ini terdapat pada organ perkembangbiakan alat kelamin jantan ya. Letaknya itu mengelilingi putik. Ya, karena kan benang sari itu mengelilingi putik, yang mengelilingi sel kelamin betina. Seperti itu. Nah, kemudian menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma ya. Nah, sel kelamin jantan ini kalau pada bunga yaitu menghasilkan polen. Ya, nah, bagian penyusunnya yaitu apa? Tangkai sari, kemudian kepala putik, ya. Apa mahkota itu apa tadi? Lembaran ya, lembaran bunga atau perhiasan bunga. Nah, kemudian apa tadi? Kotak sari antera ya, yang dimaksud dengan antera, dan serbuk sari. Nah, serbuk sari ini menghasilkan polen. Nah, selanjutnya itu putik ya. Putik ini menghasilkan sitilum. Nah, letaknya pada bagian pusat bunga setelah benang sari. Nah, organ perkembangbiakannya itu apa? Kalau misalnya putik itu sel kelamin betina. Nah, selanjutnya itu membentuk sel telur ya. Sel telur apa? Pada makhluk hidup itu sel telur yang dimaksud dengan ovum. Ya, bagian penyusunnya itu apa? Kepala putik atau stigma, kemudian tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Ya, bakal biji itu terdapat sel kelamin betina atau ovum. Di sini terdapat tipe bunga majemuk. Ya. Coba tipe bunga majemuk itu apa aja? Coba yang lain boleh dibantu. Tipe bunga majemuk, jangan Nur Aini terus dong. Yang lain, mana yang lain? Nathaniel, tuh ya, tolong yang jawab. Gantian. Bunga majemuk. Dia aku patah-patah ya? Iya. Hah? Patah-patah. Masa?
Enggak, ah. Di Ibu Saya yang jaringannya pada lancar. Oh, mungkin di kamu ya jaringannya. Nah, di sini iya saya. Jaringan kita, Bu, ya. ya kita lihat ya. Nah, di sini terdapat bunga-bunga majemuk. Nah, didapat yang pertama yaitu bunga majemuk tipe bulir. Nah, bulir yang mana bulir? Kalian tahu kan pada padi ya. Nah, itu adalah tipe sebelum menjadi padi kan itu tumbuh bunga ya, tumbuh bunga terlebih dahulu. Nah, bunga tersebut dimaksud dengan bulir ya, bulir atau spica atau speech. Berisik banget ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Komperumbra, apa itu? Berbentuk apa? Ini apa ini berbentuk? Umbrella atau apa umbrella? Payung. Payung, umbrella ya, umbre di sini nih. Nah, jadi untuk tipe bunga majemuk tadi apa? Terbagi menjadi 8 ya. Nah, yang pertama apa tadi spice berbentuk bulir. Ya, kemudian tendon. Tendon ini berbentuk rokemus ya, rokemus. Nah, selanjutnya ada bonggol ya. Kemudian selanjutnya tadi payung, berbentuk payung dan berbentuk bonggol. Ya, ini yang berbentuk bonggol. Nah, mungkin nanti kita praktik bunga ya, kita praktik bunganya itu kita membawa berbagai macam bunga ya, tapi nggak sekarang ya, kita praktiknya untuk minggu depan itu kita mengamati sel pada akar dan daun dulu. Ya, untuk bunga nggak minggu depan lagi. Prakteknya hari apa, Bu? Apa? Kenapa? Prakteknya hari apa? Hari Kamis. Ya, hari Kamis lagi ya. Hari Kamis praktiknya ya. Nah, selanjutnya yaitu struktur dan fungsi buah serta biji. Nah, pembuahan adalah peristiwa penyatuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Partenokrapi yaitu pembuahan yang terjadi sebelum penyerbukan. Nah, bakal buah yaitu pada bagian bawah putik ya, berkembang menjadi buah, dan bakal biji berkembang menjadi biji. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi pada buah. Berdasarkan perkembangannya, ya buah terbagi menjadi buah tunggal ya, dibentuk oleh satu bakal buah. Contohnya pada buah mangga ya, untuk buah tunggal, karena hanya satu ya untuk pembelahan ketika kita dibelah buah tersebut hanya terdapat satu bakal buah saja. Kemudian selanjutnya yaitu buah agregat. Buah agregat yaitu dibentuk oleh banyak bakal buah dari satu bunga, misalnya buah sirsak ya, kalian melihat ya jika kalian membelah buah sirsak ya, kemudian bakal-bakal buah dan bakal-bakal bijinya itu banyak ya di dalamnya. Kemudian buah apalagi tuh, buah semangka ya, sama buah semangka, buah melon, buah serikaya ya. Selanjutnya yaitu buah majemuk atau ganda, dibentuk oleh banyak bakal buah dari banyaknya bunga. Nah, contohnya yaitu buah nenas ya, nenas. Kemudian buah kelewih ya, dan buah nangka. Ya, kalian mungkin pernah lihat ya ketika kita mengupas buah nangka ya, kalian lihat ya biji-biji pada buah nangka itu besar ya, dan banyak biji di dalamnya. Tetapi bijinya besar ya, beda dengan buah agregat ya, di mana dibentuk oleh banyak buah dari satu bunga ya. Jadi terdapat biji-biji kecil ya di dalamnya, beda dengan nangka ya, kemudian durian ya, beda ya. Jika durian nangka itu bijinya banyak, tetapi tekstur bijinya itu besar-besar ya, beda dengan buah agregat. Buah agregat itu bijinya kecil-kecil tetapi banyak di dalamnya. Contohnya pada buah semangka, buah sirsak ya, kemudian buah melon, buah serikaya seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan kandungannya. Berdasarkan kandungannya buah yaitu terdapat pada buah lunak ya. Buah lunak itu buah bakal buah ya, dan bagian-bagian bunga
yang akan membentuk bangunan berdaging di sekeliling biji atau buah berdaging. Ya, contohnya yaitu apel ya, kemudian jeruk. Nah, jadi lebih banyak dagingnya ya dibandingkan bijinya. Ya, jadi bijinya itu hanya di tengahnya saja ya pada apel ketika kita kupas apel tersebut. Nah, selanjutnya yaitu buah kering. Nah, buah kering ini bakal buah yang membentuk pelindung yang keras untuk biji. Ya, contohnya yaitu pada kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan asalnya buah sejati ya, buah sejati dan buah semu. Nah, buah sejati ini berbentuk dari bakal buah. Nah, seluruh jaringannya berasal dari bakal buah ya. Jadi contohnya yaitu pada buah mangga ya, terbentuk dari bakal buah itu sendiri ya. Jadi seluruh jaringan itu hanya bakal buah saja ya, berasal dari bakal buah saja gitu. Nah, contohnya apa? Ketika kita mengupas alpukat ya, nah hanya satu buah ya, satu bakal buah saja ya, yang terdapat pada alpukat ya, terutama yang di tengahnya itu ya, yang akan menjadi biji. Nah, buah semu ya terbentuk dari bakal buah dan bagian-bagian lain dari bunga. Contohnya yaitu arbei, apel, nangka, dan jambu mede. Di sini terdapat buah tunggal ya, buah tunggal, kemudian buah agregat ya. Buah agregat tadi buah pada apa? Pada semangka, melon, kemudian buah serikaya dan buah buah sirsak. Nah, selanjutnya buah tunggal. Buah tunggal ini biasanya terdapat pada pohon mangga ya, buah mangga. Ya, jadi ketika kita mengupas mangga tersebut ya hanya ada satu bakal buah saja kan yang besar.